Oke, kita masuk ke pembahasan bilangan berpangkat pecahan. Tapi sebelum ini saya mau bahas sedikit tentang yang minggu lalu, karena ada latihan yang kalian ada banyak terjebak soalnya, mungkin karena nggak teliti ngerjainnya. Yang ini, bilangan berpangkat 0. Kita tahu kalau A pangkat 0 sama dengan 1. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kita lihat di sini, 2 pangkat 0 otomatis hasilnya 1. Negatif 8 pangkat 0 otomatis hasilnya 1. 10.000 pangkat 0 otomatis hasilnya 1. Nah, X, Y, Z pangkat 0 hasilnya bukan 1. Kenapa? Hasilnya X, Y. Kenapa begitu? Karena pangkat 0-nya hanya dimiliki oleh Z. X, Y ini tidak punya pangkat 0. Kecuali dikurung X, Y, Z dikurung pangkat 0 baru dia hasilnya 1. Karena pangkat 0-nya dimiliki semua. Ini negatif 22, jelas. Negatif 22. Ini juga hasilnya bukan 1. X pangkat 0 baru 1. Ininya sih tetap negatif 22. Karena pangkat 0-nya hanya dimiliki oleh X. Berarti jawabannya negatif 22. Nah, kalau ini baru 1 karena ada kurungnya. Negatif 22 X, Y pangkat 0 hasilnya 1. Nah, begitu. Kemarin masih banyak yang terjebak. Oke, sekarang kita next episode bilangan berpangkat pecahan. Ini sebenarnya agak rumit bacanya, tapi sebenarnya ngerjainnya gampang banget. Saya akan pakai bahasa matematikanya dulu, baru nanti saya jelasin pakai bahasa preman. Oke, kita lihat yang ini. Ini bacanya akar pangkat N, A pangkat M, sama dengan A pangkat M per N. Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Atau gampangnya adalah kalau di sini ada akar, ada bilangan, suatu bilangan tuh variabel A pangkat M, di luarnya ada bilangan lagi dilambangkan dengan N, itu sama aja kalau dibikin ke dalam bentuk pangkat pecahan. Kalau dibikin jadi bentuk pangkat pecahan itu kayak gini, A bilangan pokok, tulis lagi A, yang di dalam yang sama A pangkatnya ditaruh di atas M, yang di luar ditaruh di bawah N. Ya gini bentuknya ya, A M per N, ini yang di luar. Tuh ini sama aja, lebih gampang lihat yang ini kan. Next. Nah, kita langsung ke contoh aja biar gampang. Nah, kalau kayak gini hasilnya berapa? 25 pangkat 1 per 2. Kalau pakai cara yang pernah kita belajar di minggu lalu, ya diginin aja ya. 25 kan 5 pangkat 2 dipangkatin 1 per 2. Ini kalau pangkat dipangkatin dikali, berarti 2 dikali 1 per 2. 2 kali 1 per 2 kan 1 ya. Jadi ya udah 5 pangkat 1 tuh 5. Tapi kalau pakai cara yang tadi yang dibikin ke bentuk akar, jadinya kayak gini. Akar 25. Kenapa bisa akar 25? 25 1. Nih yang di atas taruh di sini dalam pangkat 1. Akar pangkat 2 yang di luar taruh di yang di bawah ditaruh di luar. Kenapa ini begini? Ya karena ini 1 per 2. Nih gak usah ditulis, karena kalau 1 gak usah tulis. Ini akar pangkat 2 gak usah tulis. Jawabannya 5. Next yang B. Nah ini nih, yang B 16 pangkat 3 per 4 tuh kan. Yang di atas ditaruh di dalam, yang di bawah ditaruh di luar. Berarti jadi kayak gini. Tuh jawabannya 8. Kalau gak percaya hitung sendiri. Caranya gini, kalau pakai cara yang ini ya, pakai cara minggu lalu 2 pangkat 4 16 itu 2 pangkat 4 dipangkatin 3 per 4 gini kan. Ya udah ini dikaliin deh, ini tinggal 2 pangkat 3 kan, 4 nya dicoret set 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu. Nah yang ini, yang C dan D nya silahkan kalian kerjakan sendiri di modul, jawabannya di foto kirim ke classroom. Minimal kalian tulis salin ininya ya. Kalau ini nggak bisa, kalian bisa japri saya atau telepon saya supaya saya bisa ajarin atau saya kasih contoh jawabannya. Nah kalau kalian tidak ngumpulin ini di classroom, berarti saya anggap kalian nggak nonton videonya. Oke. Next, contoh berikutnya. Sekarang dia minta jadi bilangan berpangkat. Nah ini yang ini dulu. Jadi sama dengan 3 pangkat 1 per 2. Seperti yang tadi saya bilang, 3 pangkat 1 tidak pernah ditulis dan akar pangkat 2 juga tidak pernah ditulis. Berarti kalau ada akar 3 begini, ini artinya akar pangkat 2 dari 3. Kalau dibikin jadi bilangan berpangkat pecahan, jadinya 3 bilangan pokok
pangkat 1/2. Ingat ya, kalau nggak ada angka-angkanya pasti 1/2. Kalau tidak ada angka apapun di akar, pasti pangkatnya 1/2. 1/2. Kita lihat yang ini. Nah, ini agak panjang. Kenapa? Karena ini lihat 9. 9 sama 3 bilangan pokoknya beda. Kita samain dulu. Yang 9 itu 3 pangkat 2. Nah kan? Dikali 3 pangkat 1/2. Kenapa 3 pangkat 1/2? Lihat akar 3. Kalau nggak ada angka-angkanya, berarti pangkatnya 1/2. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1/2. Ingat aturan beberapa minggu yang lalu, kalau dikalikan berarti dijumlah. 2 ditambah 1/2 berarti 3 pangkat 2 1/2. Gampang. Nah, yang C lebih panjang. Yang C tapi cara ngerjainnya sama. Yang di dalam dikerjain dulu sama kayak ngerjain ini tuh. Jadi 3 pangkat 1/4. Kenapa pangkat 1/4? Lihat ini. Akar pangkat 4 dari 3. 3. Ini nggak ada angka apa-apa. Kalau nggak ada angka apa-apa berarti 1. Di sini ada angka 4 berarti 1/4 tuh. Tambahin ya. Ini kalau nggak ada angka berarti 1. 1 ditambah 1/4. 1/4 dipangkatin 5. Biar gampang, bikin dulu jadi pecahan biasa. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Ini dikali 1 ditambah 1. Jadi 5/4. Nah, dipangkatin 5. Kalikan ini 5 kali 5, 25/4. 25 dibagi 4, 6 1/4. Oke, ini kalian tinggal salin di modul. Lalu kalian tinggal kerjain yang D, terus foto dan kirim ke Classroom supaya saya tahu kalau kalian nonton video ini. Next, contoh lain, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk akar. Kita lihat yang ini, nyatakan dalam bentuk akar. Yang udah gampang ya. Kita lihat yang ini, set. 2, bilangan pokoknya 2. Yang di atas ditaruh di dalam, yang di bawah ditaruh di luar. Berarti akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Tuh. Yang di atas taruh dalam, yang di bawah taruh luar. Next, yang B, agak panjang yang B. Kenapa agak panjang? Karena kita harus ubah dulu jadi pangkat positif supaya nggak bingung ngerjainnya. Kayak minggu lalu diubah ke pangkat positif, berarti ini dibikin 1/5 pangkat 2/3. Oke, sama dengan 1 akar pangkat 5. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Ya kan? Yang atas taruh di dalam, yang bawah taruh di luar. Yang atas taruh di dalam, yang bawah taruh di luar. Yang atas taruh di dalam, yang bawah taruh di luar. Ingat, jangan lupa. Nah, 5 pangkat 2 kan bisa jadi 25. Jadi kita bisa bikin gini-gini 1 per akar pangkat 3 dari 25. Yang C sama D, kalian silakan cari dan kerjakan sendiri. Ini semua dari modul. Kalian kalau sudah foto lalu kirim ke Classroom. Selain latihan yang nanti saya kasih juga. Oke, thank you ya. Next, kalau ada yang nggak bisa, kalian boleh ulang-ulang videonya. Kalau masih nggak bisa juga, boleh telepon atau chat saya. Yang penting kalian ada upaya untuk mengerjakan dan sama-sama belajar. Oke, bye-bye.